Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benda padat. Seringkali kita mendengar para muslimer, para apologet muslim mengotak-ngatik Alkitab untuk menyerang kekristenan dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi giliran keyakinan mereka disinggung, mereka berteriak-teriak dan mengatakan bahwa penistaan agama dan mengancam orang dengan darah mereka halal. Nah, oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan fitnah atau seolah kita memfitnah, kali ini kita akan membahas ini bersama dengan hamba Yesus Kristus, yaitu Pak Dr. Deki Ngadas, atau yang kita kenal secara familiar yaitu Verbum Veritatis. Mari kita saksikan. Dan itulah sebabnya juga di dalam teologi Islam muncul doktrin bila kaif. Bila kaif itu apa? Bila kaif itu berarti without asking how. Nah, apa maksudnya? Tanpa bertanya bagaimana. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Quran dan hadis-hadis bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya jari, punya mata, punya wajah, punya dua tangan kanan, punya betis. Tapi bagaimana menjelaskan dan bagaimana melihat kaitan itu dengan esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka bilang bila kaif, I don't know. How? I don't know. Saudara bahkan hanya perlu ketik di YouTube ini kata kunci Allah has two hands. You akan muncul video yang banyak sekali dari para syekh, dari para imam yang mengafirmasi apa yang saya katakan di sini. Ini zaman teknologi. Saudara bisa cek sendiri. Saudara bisa cek sendiri. Mereka menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut karena mereka bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebut begitu tapi tidak memberikan penjelasan. Jadi kita tidak boleh lebih pintar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang begitu, kita percaya, tapi kita tidak boleh memberikan penjelasan tentang bagaimana itu semua. Maka without asking how, bila kaif. Bila kaif. Jadi problem demi problem, semua runtutan argumen ini memperlihatkan pernyataan bahwa Islam tidak percaya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya bentuk fisikal dan selalu punya bentuk fisikal. Itu adalah pernyataan yang completely misleading, menyesatkan dan tidak benar, kebohongan. Posisi Quran, posisi Sunnah, termasuk Muslim yang awal, kaum Atari, Salafi, Hanbal, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bentuk fisikal, punya tubuh fisikal, punya anatomi. Seperti yang tadi saudara dengar sendiri. Dan saya bisa perlihatkan rekaman demi rekaman, video demi video dari para syekh, para imam sendiri yang mengajar demikian. Termasuk Zakir Naik juga percaya demikian. Tapi Zakir Naik akan selalu bilang begini, jangan membayangkan jari Allah itu seperti jari kamu, kaki Allah, betis Allah itu seperti betis kamu, wajah Allah seperti wajah kamu.
Itu tidak relevan. Persoalan apakah persis seperti punya saya atau tidak, yang jelas you percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya bentuk fisikal, punya anatomi. Punya anatomi. Dan hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa dia bukan makhluk spiritual, dia bukan roh, tapi zat padat, solid, seperti yang saudara lihat di judul video ini. Istilah solid itu bukan istilah dari saya, jadi saudara tidak boleh marah-marah. Istilah solid itu berasal dari dalam Quran, termasuk istilah watermelon, itu juga bukan dari saya, itu dari Big Daddy di dalam sejarah Islamik. Nanti akan saya buktikan. Jadi saudara mungkin pikir saya bermaksud ngejek saudara kan di judul ini kan, padahal tidak. Istilah-istilah ini berasal dari Quran dan istilah-istilah ini berasal dari para teolog muslim sendiri. Seperti yang nanti akan saya buktikan. Mari kita buktikan apa yang tadi saya katakan. Oke, saudara sudah lihat lagi screen saya sekarang? Oke. Ya. Allah Subhanahu wa taala, the man God or the watermelon. Mari kita mulai. Kalau saudara perhatikan di screen sekarang, ini adalah Quran surat 112, surat Al-Ikhlas, ayat yang kedua, yang saya kasih bold. Ayat pertamanya mengatakan, katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, jadi bicara tentang keesaan Allah di situ. Kemudian ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Nah, nanti di dalam sesi berikut saya akan kembali lagi kepada surat ini ketika para penolak atribut fisikal Allah itu menggunakan ayat ini untuk berargumentasi bersama dengan surat 42. Tetapi untuk presentasi kali ini, saudara perhatikan lagi ayat yang kedua yang saya kasih bold putih. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kalau saudara perhatikan, terjemahan berbahasa Inggris dari ayat 2, saudara akan perhatikan sangat beragam, sangat variatif. Arbery menerjemahkannya God, the everlasting refuge. Yusuf Ali, Allah, the eternal absolute. Kemudian Ahmed Ali, God, the immanently indispensable. Kemudian Muhammad Habib Sakir, Allah is he on whom all depend. Jadi mereka sangat variatif menerjemahkan ayat yang kedua. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena begini, karena ternyata ayat kedua kata asamat di situ adalah kata yang sulit untuk diterjemahkan. Ini kutipan dari Zakir Naik. Saudara lihat sekarang. Ini dari Zakir Naik. The word asamat, jadi dia jelaskan tentang Al-Ikhlas ayat yang kedua. The word asamat is difficult to translate. Jadi sangat sulit diterjemahkan. Kemudian dia kasih terjemahan dia. It means absolute existence which can only attribute to God, to Allah, all other existence being temporal or conditional. Nah, ini adalah satu pernyataan yang berkontradiksi dengan dirinya. Karena kalau kamu bilang kata asamat sulit diterjemahkan, lalu dari mana kamu dapat pengertian yang pasti bahwa itu berarti bicara tentang absolute existence. Kalau kamu sudah tahu absolute existence berarti tidak sulit diterjemahkan dong. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Zakir Naik baru saja menggigit lidahnya sendiri. Dia bilang ini kata sulit diterjemahkan, tapi kemudian dia kasih artinya. Absolute existence. Nah, absolute existence itu tidak sulit diterjemahkan. Jadi apa poinnya mengatakan kata itu sulit diterjemahkan? Artinya Zakir Naik itu berbohong. Yes, kata itu sulit diterjemahkan. Dan bukan sulit diterjemahkan karena tidak ada artinya. Tapi itu menimbulkan kesulitan di otak Muslims. Dan sebentar lagi saudara akan lihat kenapa kata itu menimbulkan kesulitan di otak Muslim. Sehingga mereka menciptakan arti yang macam-macam untuk terjemahan Quran yang mereka bikin. Bahkan Zakir Naik sendiri muncul dengan terjemahannya sendiri, absolute existence.
Mari kita perhatikan. Sebentar lagi kita akan cekik mereka. Ini kutipan dari Christos Simelides. Ini adalah Professor of Islamic Studies. Dia tulis artikel jurnal di Speculum, A Journal of Medieval Studies, volume 86, nomor 1, Oktober 2011, halaman 889, halaman 889. Dan dia bilang begini, ini tentang kata asama tadi. This word, kata ini jauh dari jelas, is far from clear, artinya tidak jelas. Faktanya, kata ini sudah dikenal luas sebagai teka-teki linguistik di dalam teks Quran. Jadi Profesor Christos Simelides bilang, "Yuk jangan bilang kata itu jelas. Ini adalah satu teka-teki linguistik di dalam Quran." Nah, teka-teki linguistik jauh dari jelas bukan karena tidak ada artinya. Tapi artinya itu akan membuat Muslim itu sangat kesulitan untuk melihat kenapa Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan menggunakan kata itu di dalam konteks surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Mari perhatikan lagi screen saya. Ini dari Franz Rosenthal, Some Minor Problems in the Quran. Dia tulis esai ini di dalam buku What the Quran Really Says, Language, Text and Commentary. Buku ini terbit tahun 2002. It has a long and varied history behind itself. Jadi punya sejarah yang panjang dan beragam di balik di dalam Islam maupun di dalam keserjanaan Barat, Western scholarship. Tetapi artinya tidak pernah fix, tidak pernah definitif dengan kepastian. Jadi tidak pernah ditetapkan secara pasti arti dari kata itu. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya katakan kepada saudara, bukan karena kata itu tidak punya arti. Kata itu punya arti. Dan saudara tahu arti kata itu apa? Arti kata itu ini. Solid. Padat. Berisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wajib. Sebentar saya akan buktikan nusulnya. Saya akan buktikan nusulnya dari Al-Tabari bahwa memang kata itu berarti solid. Jadi God is solid. Sebenarnya di dalam ayat yang kedua. Itulah sebenarnya kalau saudara baca terjemahan dari Bijan Moinian menerjemahkan ayat 2 surat Al-Ikhlas, God is solid. Allah itu benda padat, Allah itu berisi. Oke, saudara kalau tidak percaya, mari kita pergi kepada Al-Tabari untuk mendapatkan, pergi kepada Al-Wahidi untuk mendapatkan konteks historikal dari ayat tersebut. Ini saudara sudah lihat sekarang. Ini dari Al-Wahidi. Asbab al-Nusul. Qatada al-Dahak Mukatil berkata, sekelompok orang Yahudi pergi kepada Muhammad dan berkata kepadanya, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Apakah karena dia telah menyingkapkan deskripsinya di dalam Taurat, beritahu kami apakah dari apa dia terbuat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu terbuat dari apa? Dan tergolong dalam spesies apa? Apakah dia terbuat dari emas atau tembaga atau perak? Apakah dia makan atau dia minum dan seterusnya. Jadi saudara ingat konteks historikal dari Al-Ikhlas ayat 2 adalah ada orang bertanya, Muhammad, Allahmu itu terbuat dari apa? Dari perak, dari emas, dari tembaga? Kemudian Muhammad menjawab, mengklaim dapat revelation, God is solid. God is solid. Allah itu benda padat. Jadi mungkin saudara pikir God is solid itu kok kenapa bisa Muhammad ngomong gitu? Karena ada nusulnya, ada historical konteksnya. Orang tanya tentang Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Lalu Muhammad bilang, God is solid. Allah itu benda padat, berisi. Dan bukan hanya dari Al-Wahidi, tapi kita punya bukti juga dari The History of Al-Tabari.
Saudara lihat screen-nya sekarang. Saya sendirikan rujukan tentang referensi ini karena nanti kutipan ini sangat panjang. Ini dari The History of Al-Tabari, diterjemahkan oleh Franz Rosenthal, volume pertama, halaman 262. Saudara bisa cek. Halaman 262. Ada cerita tentang ketika Allah Subhanahu wa taala baru, jadi ini cerita dari Masih bin Har kemudian Amar bin Hamad Al-Sudi, Abu Malik, Abu Sulihin, Ibn Abbas. Jadi ini cerita bahkan sampai bisa ditarik ini narasi atau cerita ini bisa ditarik sanadnya sampai kepada Ibn Abbas. Jadi ini bukan sekadar satu cerita yang you bisa bilang, itu tidak benar. Itu menurut itu sanadnya itu sampai kepada Ibn Abbas. Dan Al-Tabari mencatat bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan Adam, jadi Tuhan belum memberikan napas kehidupan kepada Adam. Adam itu diciptakan dari tanah liat. Mari kita baca saja. Kemudian Tuhan menyuruh para malaikat, God said to the angels, saya menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkan roh saya ke dalamnya. Berlututlah di hadapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat, saudara belum lihat ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk berlutut, prostrate di hadapan Adam yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk melakukan syirik. Nah, perintah itu diberikan kepada para malaikat. Kemudian jadi di sambungan dari cerita itu Allah menciptakan dia dengan his own hands, tangannya sendiri. Kemudian iblis itu menjadi overbearing ya, menjadi ingin menguasai terhadap Adam. Kemudian Allah berkata kepada iblis, kamu ingin menguasai terhadap apa yang telah saya ciptakan dengan my own hands. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bicara tentang dia punya tangan. Kemudian digambarkan, kalau saudara baca terus sampai di bawah itu, he was a body of clay. Jadi tubuh Adam itu, tubuhnya itu berasal dari tanah liat. For 40 years to extent of Friday, when the angel, ketika para malaikat lewat di depannya Adam, jadi Adam itu tinggi banget, lewat di depannya, mereka menjadi takut dengan yang mereka lihat karena ini besar banget. Kemudian ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis melakukan uji coba. Iblis melakukan eksperimen. Saudara perhatikan, the angel most frightened was iblis. Jadi iblis juga ketakutan. Kemudian dia melewati Adam yang baru diciptakan dari tanah liat itu, menendang dia. Saudara kebayang kayak ada boneka besar begitu, lalu dia tendang-tendang untuk membuat to make the body produce a sound. Membuat tubuhnya sampai mengeluarkan bumi. Kemudian saudara lihat yang saya kasih tanda bold di situ. He di situ siapa? Iblis. He enter his mouth. Jadi dia masuk melalui mulut Adam dan keluar melalui lubang pantatnya. Ini cerita kalau saudara baca. Ini hanya orang yang doyan dongeng yang percaya begini. Tapi memang begini yang kita baca di dalam literatur Islamik. Jadi iblis masuk melalui mulut Adam, keluar melalui lubang pantatnya. Kemudian dia berkata kepada para malaikat, jangan takut, don't be afraid akan yang satu ini. Jangan takut kepada yang satu ini. Maksudnya Adam itu yang dia baru masuk dari mulutnya, keluar dari lubang pantatnya. Karena for your Lord is solid. Sedangkan yang satu ini itu punya lubang di tengah. Hollow. Jadi your Lord is solid, padat. Kalau yang ini ada lubang di tengah. Dengan kata lain, sekarang saudara lihat ini dari Al-Tabari. Saya tidak ciptakan apa-apa di sini. Menurut Quran, Al-Ikhlas
112 ayat 2 dan kemudian ada authentic narration, hadis otentik yang sanadnya itu sampai kepada Ibn Abbas. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa your Lord is solid. Tuhanmu itu padat. Kalau yang ini tuh ada lubang di tengah, makanya saya bisa masuk lewat mulutnya kemudian keluar lewat lubang pantatnya. Nah, itu berarti gambaran-gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala punya jari, punya dua tangan kanan, punya betis, punya wajah adalah gambaran-gambaran yang koheren dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tubuhnya. God is solid. Nah, kalau dia solid, maka itu bukan merupakan sesuatu yang aneh kalau dia punya jari, punya dua tangan kanan, punya wajah, punya betis dan lain sebagainya. Dengan kata lain, itu yang tadi saya bilang, posisi Quran dan posisi Sunnah, termasuk Muslim yang paling awal, Atari, kemudian hari Salafi, kemudian Hanbal, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anatomi, punya bentuk fisikal. Jadi saya tidak menciptakan data apapun, semuanya saya perlihatkan di screen, dan karena itu kita sudah bisa mengatakan secara akurat, kita tidak menciptakan kesimpulan sendiri, secara akurat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan oleh Muhammad itu bukan spirit, bukan roh, tapi solid, benda padat. Benda padat dan tidak punya lubang di tengah, karena setan bilang, saya tadi masuk lewat mulutnya Adam, keluar lewat lubang pantatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu solid, padat. Nah, mungkin saja setan pernah melakukan eksperimen terhadap Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa karena solid, padat di dalam. Tapi begitu dia lakukan eksperimen terhadap Adam, oh, ini bukan Allah Subhanahu wa taala karena di tengahnya itu ada lubang. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu solid. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan secara akurat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk rohani, bukan makhluk spiritual, tapi makhluk fisikal, punya anatomi dan tubuhnya itu solid, padat. Artinya material. Punya bentuk fisikal, punya anatomi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu mengajarkan Tuhan yang fisikal, punya anatomi, punya jari, punya dua tangan kanan, punya mata, punya wajah, punya betis, maka selamat. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang sejati. Karena secara filosofis dan secara teologis, Tuhan yang material dan Tuhan yang fisikal tidak dapat merupakan pencipta dari segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang fisikal bukan ruang untuk eksis. Kalau dia membutuhkan ruang untuk eksis dan dia itu kekal, maka ruang itu kekal, materi itu kekal. Jadi dia tidak menciptakan ruang, tidak menciptakan materi. Lalu materi ini dari mana? Ada secara kekal. Tuhan yang korporeal, yang punya bentuk fisik, yang punya anatomi, adalah Tuhan yang tidak dapat menciptakan segala sesuatu. Bahkan dia tidak self-sufficient. Jadi yang pertama, dia tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Kedua, dia tidak cukup pada dirinya. Dia tidak self-existent. Kenapa dia tidak self-existent? Tidak ada pada dirinya. Karena untuk ada, untuk eksis, dia butuh ruang untuk eksis. Karena dia solid. Benda padat. Kalau dia padat, maka dia butuh ruang untuk eksis. Kalau dia butuh ruang untuk eksis, ruang ini bukan dia bukan ruang, maka dia tidak self-existent. Karena dia butuh ruang untuk eksis sebagai benda padat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipresentasikan sebagai Tuhan yang sejati. Kenapa tidak dapat dipresentasikan? Menurut sumber-sumber Islamik sendiri, God, Allah Subhanahu wa taala is solid. Benda padat. Artinya dia punya bentuk fisikal dan punya anatomi. Jadi Allah atau Tuhan yang punya bentuk fisikal, punya anatomi, solid, tidak dapat merupakan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang diajarkan oleh Quran, itu yang diajarkan oleh hadis-hadis, dan diajarkan oleh kelompok Muslim yang mula-mula. Kemudian
Kalau saudara perhatikan bagaimana mereka menggambarkan anatomi Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka ya, tapi Quran dan hadis-hadis. Saya tidak tahu bagaimana membahasakan ini supaya saudara tidak tersinggung. Tapi makhluk fisikal yang punya dua tangan kanan itu tidak menarik. Ya, sorry to say, tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud mencela, tapi itu yang kita baca di dalam hadis-hadis. Dan saudara dengar sendiri, Muslim juga mengajarkan begitu. Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan kanan, tidak pernah dikatakan dia punya tangan kiri. Dan Muslim yang literalis bilang, you tidak bisa bilang Allah punya ini kalau tidak dikatakan. Artinya kalau tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan kiri, maka you tidak bisa bilang Allah Subhanahu wa taala punya tangan kiri. Karena sunnah, hadis-hadis hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan kanan, maka you hanya boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan kanan. Nah, makhluk yang punya dua tangan kanan tapi tidak dikatakan punya tangan kiri. Minta maaf ya Muslim sih ya. Tapi itu makhluk yang tidak menarik. Ya, tidak menarik. Dan saya tidak akan menjual hidup saya untuk percaya makhluk yang demikian. Kamu ini kan menjual Islam itu tidak mengatakan apa adanya. Sampai kita yang harus pergi kepada sumber-sumber kalian untuk mengatakan itu kepada kalian. Coba kalian pergi berdakwah, kemudian Allah yang saya beritakan adalah Allah yang punya dua tangan kanan. Siapa yang akan percaya sama kamu? Kamu tahu itu memalukan, embarrassing, maka kamu tidak mau ngasih tahu begitu. Padahal itu ada di dalam sumber-sumber kalian. Siapa yang tertarik untuk menyerahkan hidupnya dan menyerahkan seluruh hidupnya yang sangat berharga ini kepada satu makhluk yang solid, yang benda padat, dan punya betis, dan punya dua tangan kanan? Siapa? Tidak ada. Jadi kamu bicara tentang orang-orang Kristen menyembah manusia. Tuhanmu itu punya bentuk fisikal sejak kekekalan. Jadi sebenarnya siapa yang menyembah manusia? Yesus itu sebelum dia berinkarnasi, dia tidak punya bentuk fisikal loh. Dia eksis sebagai spirit. God is spirit. Jadi ketika berinkarnasi, dia menambahkan kepada natur yang spiritual itu satu natur yang lain, natur manusia, satu pribadi dua natur, dan itu sebabnya dia menjadi manusia. Tetapi dia tidak selalu menjadi manusia sebelum dia berinkarnasi. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Quran bilang God is solid, Al-Ikhlas ayat 2. Al-Tabari juga memberikan kesaksian yang sama. Dan all over the Quran dan Sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anatomi, punya jari, punya mata, punya wajah, dua tangan kanan, punya betis. Kalau Allah Subhanahu wa taala kekal, maka dia eksis secara kekal dengan solid, tubuh padat, punya anatomi seperti yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Jadi gambaran anatomi Allah Subhanahu wa taala, minta maaf, tapi tidak menarik. Tidak menarik. Saya tidak punya kata-kata yang lebih enak lagi supaya jangan membuat saudara tersinggung. Tapi itu yang kita baca di dalam literatur-literatur kalian. Dan disaksikan sendiri oleh para imam kalian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, lain kali kalau kamu berdakwah kasih tahulah. Supaya jangan bujuk-bujuk orang jadi mu'alaf. Tapi kamu tidak kasih tahu semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu bahwa dia punya dua tangan kanan, punya betis, kemudian punya jari, punya wajah, sama seperti manusia. Entah kamu mau samakan atau tidak, tapi kasih tahu aja. Karena itu ada di dalam literatur-literatur kalian. Kenapa kamu tidak kasih tahu? Kenapa kamu tidak kasih tahu? Nah, saya mau kasih pertanyaan kepada Gus Mbetik. Di mana menariknya? Apanya yang menarik? Punya sesembahan yang punya dua tangan kanan. Apa menariknya? Saya secara pribadi tidak menganggap itu menarik. Bahkan saya tidak akan buang hidup saya untuk mempercayai itu. Tapi karena kamu percaya itu, sekarang saya tanya kamu, apa menariknya? Apa yang bikin kamu tertarik menyerahkan hidupmu untuk makhluk yang demikian? Tanpa bermaksud menghina ya, tapi itu yang kita baca di dalam literatur-literatur kalian. Dan bukan hanya itu. Bahkan saudara ingat, tadi saya kutip dari Zulfikar Alisah. Saya kutip dari Zulfikar Alisah. Kenapa Zulfikar Alisah, nanti saya akan bahas di dalam sesi berikut. Tapi kenapa Zulfikar Alisah kemudian
ambil posisi. Saya tidak mau percaya Allah Subhanahu wa taala itu punya anatomi, punya bentuk fisikal. Kenapa dia tidak mau percaya? Karena begini. Dari lihat di screen saya sekarang. Anthropomorphic concepts and corporeal depiction of the divine are perhaps among the leading factors of modern atheism. Jadi dia sadar akan implikasinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Allah yang benar, tapi ternyata dia itu solid, benda padat, punya jari, punya tangan dan lain sebagainya, punya anatomi, maka dia pasti tidak bisa menjadi pencipta dari segala sesuatu. Maka kesimpulannya apa? Tidak ada Tuhan. Itulah sebabnya dia sadar akan implikasi itu, bahwa Tuhan yang korporeal, yang punya bentuk fisikal, itu bukan Tuhan yang sejati. Dan kalau orang menolak Tuhan yang punya bentuk korporeal, punya bentuk fisikal, maka alternatifnya apa? Alternatifnya adalah leading to atheism, memimpin kepada ateisme. Jadi posisi tradisional kaum literalis, Atari, Salafi, Hanbal, yang percaya mengenai atribut-atribut fisikal dari Allah Subhanahu wa taala adalah posisi yang memimpin bukan hanya kepada irasionalitas, karena itu berarti Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang sejati, dia tidak bisa menjadi pencipta dari segala sesuatu, tapi juga memimpin kepada ateisme. Karena Tuhan yang demikian pasti bukan Tuhan yang sejati. Nah, di dalam seri berikutnya saya akan, kalau saudara muslim yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bentuk fisikal, tenang, saya masih punya beberapa seri untuk kamu. Jadi sekarang untuk mereka yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya bentuk fisikal. Yang tidak percaya begitu jangan bersorak. Karena nanti di dalam seri berikutnya akan saya pergi ke sana. Khususnya saya akan bahas tentang atribut-atribut metafisikal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudara lihat tauhid ini itu hanya jualannya saja yang bagus. Jualannya saja yang bagus. Tapi begitu saudara menyelami ke dalamnya, membedanya secara teliti, detail, baca literatur Islamik, baca sumber-sumber otentik Islamik, yang saudara lihat adalah kekacauan demi kekacauan demi kekacauan. Gus Betik bilang begini, Tritunggal itu hanya bisa hidup di dalam dogma, tapi tidak hidup di dalam logika. Sekarang saudara, saya percaya itu adalah strawman mengenai Tritunggal. Tritunggal adalah representasi doktrin yang koheren secara logis dan itu bisa dibuktikan. Tapi tauhid seperti yang saudara lihat presentasinya malam ini, dari posisi tradisionalis adalah posisi yang memimpin kepada absurditas. Jadi menggunakan istilah dari Gus Betik sendiri, tauhid hanya hidup di dalam dogma, di dalam doktrin, di dalam teologi Islamik yang berkembang kemudian, tetapi tidak dapat hidup di dalam logika dan di dalam kenyataan. Oke, saudara-saudara, saya sampai di sini. Nantikan seri berikutnya ketika saya bahas tentang atribut-atribut metafisikal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Nah, saudara, kita sudah menyaksikan penjelasan dari hamba Yesus Kristus ini dengan panjang dan lebar dan begitu detail, begitu dalam. Kiranya hal ini dapat memberkati saudara. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu komen di bawah kolom komentar. Saya akan menjawab setiap komentar Anda, apapun komentar saudara. Kemudian share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu tentang kebenaran ini. Bagi yang Kristen, saudara jangan alergi dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Dan bagi kaum muslim, biarlah ini membuka paradigma wawasan saudara tentang apa yang saudara imani. Kemudian
bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom alaihim. Haleluya. Amin.